Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang kita pelajari dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke? Ya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik Ananda, siapkan peralatan belajar, ya, pena, buku catatan, dan lainnya. Kemudian konsentrasi tentunya ya. Oke. Kita ikuti tayangan berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah belajar mencari rataan, modus, median, data tunggal. Hari ini kita akan membuat distribusi frekuensi. Jadi dari data tunggal yang panjang itu akan kita jadikan seperti ini. Nah, ini adalah contoh data berbentuk distribusi frekuensi. Jadi di sini interval, ya mungkin namanya interval, mungkin berat badan, mungkin kelas, tidak masalah. Tapi frame-nya seperti ini. Ini frekuensinya. Oke, kita akan membuat distribusi frekuensi bentuknya seperti ini. Namun kita ikuti dulu langkah-langkahnya. Nih. Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan data dari kecil ke besar. Kita urutkan. Yang kedua, menentukan data terbesar dan data terkecil. Ya, gampang itu. Yang ketiga, menentukan jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Mudah ya. Yang keempat, menentukan banyaknya kelas. Nih, yang dimaksud kelas itu nih loh. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Ini memiliki 6 kelas. Ya, memiliki 6 kelas interval. Nah, ini cara menentukannya pakai rumus ini. Nah, banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data. Hasil akhir dari nilai K dibulatkan bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi mana yang pas? Maka ini istilahnya kan rambu-rambu. Kemudian yang nomor 5, menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Berapa jangkauannya dibagi banyaknya kelas berapa. Hasil akhir dari C, dari panjang kelas ini dibulatkan ke atas atau ke bawah tergantung mana yang pas. Dan yang kelima, membuat distribusi frekuensinya diawali dengan menentukan batas bawah kelas pertama. Ini yang dimaksud batas bawah kelas pertama itu ini. Nah, dari mana dia memulai, kemudian panjang kelas berapa, nanti akan kelihatan. Kita lihat contoh ya. Buatlah distribusi frekuensi dari data berikut. Datanya ini. Daftar data berat badan siswa di suatu kelas. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ada 20 ya. Maaf agak serak ini, tapi tidak apa-apa. Bukan COVID kok. Pembahasannya yang pertama adalah mengurutkan. Ini kita urutkan dari kecil ke besar. Tentukan data terbesar 40, terkecil 33. Tentukan jangkauan terbesar kurangi terkecil 40 kurangi 33, 7. Tentukan banyaknya kelas interval atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya data. Jadi N itu banyak data. Hasil akhir dari nilai K dibulatkan, bisa ke atas bisa ke bawah ya, tadi ya. Datanya tadi kan N nya 20. Masukkan. Log 20 itu 1,301. Dari mana? Dihitung pakai kalkulator bisa, pakai tabel logaritma bisa, pakai Excel bisa. Kita kalikan, ketemunya ini 5,293. Dibulatkan ke bawah. Jadi saya bulatkan ke bawah. Mungkin di soal lain bisa ke atas, jadi tidak tentu. Yang penting nanti pas antara data dan banyaknya kelas itu masuk semua. K-nya 5 ya. Yang kelima, panjang kelas atau C, jangkauan dibagi banyak kelas. Berarti 7 dibagi 5, ketemunya 1,4. Dibulatkan ke atas, ketemunya 2. Kenapa kok ke atas? Dalam hal ini dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke bawah itu ketemunya 1. Kalau panjang kelasnya 1, itu berarti kembali menjadi data tunggal lagi, kan gitu. Oke, kita lanjut. Yang keenam, membuat distribusi frekuensi. Jadi tadi rambu-rambunya ambil bilangan di bawah data terkecil. Maka bisa diambil batas bawah kelas pertama adalah 32. Jadi, dan panjang kelasnya 2. Tadi kan 2 tahun ini 2 panjang kelasnya. Berarti 32 sampai 33 itu ada 2. 34 sampai 35 ada 4. 36 sampai 37 ini ada berapa ini? 10 ya. 38 sampai 39 ada 3. 40 sampai 41 ada 1. Oke. Ini sudah jadi ini. Namun perlu dicek dulu apakah semua data sudah masuk. Jadi datanya ini sampai ini. Apakah sudah ada dalam interval ini? Sudah ya. Oke. Apakah panjang kelas setiap kelas sudah sama? Ini panjang kelasnya 2, 2, 2, 2, 2. Jadi harus konsisten. Kalau 2 ya 2 semua. Kalau ada yang enggak 2 berarti salah. Gampang ya ngeceknya ya. Apakah jumlah frekuensi sudah sama dengan banyaknya data? Ini tadi banyaknya data ada berapa? Ada 20. Nah, kita cek ini. Sudah 20 belum? 16, 6, 16, 20. Berarti sudah benar. Berarti selesai. Inilah distribusi frekuensi yang didapat dari data tunggal seperti ini. Oke ya. Sekarang saya tambahi. Jadi ini keterangan. Jadi ini untuk tugas ini proses ini selesai, tapi saya tambahi keterangan. Dari distribusi yang kita buat tadi ya. Ada istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Batas bawah kelas ke-1, berarti kelas ke-1 ini batas bawahnya 32. Kelas kedua 34 dan seterusnya. Jadi yang kiri ini namanya batas bawah, yang kanan ini namanya batas atas. Itu ya. Oke. Sekarang tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya
batas bawah dikurangi setengah. Jadi kalau tepi bawah kelas yang pertama ini, tepi bawahnya ini berarti 32 kurangi setengah, berarti 31,5 ini. Nah, tepi bawah kelas kedua 33,5 dan seterusnya. Selalu dikurangi 0,5 untuk bilangan bulat seperti ini. Jadi bentuknya bulat seperti ini dikurangi setengah. Tapi kalau bilangannya itu ada komanya, misalnya ini ya 21,2 sampai 25,2, maka tepi bawahnya tidak dikurangi setengah tapi dikurangi 0,05. Nah, mungkin nanti di soal ada atau di buku-buku yang soalnya bentuknya seperti ini, maka pengurangannya 0,05. Itu ya. Oke. Kemudian batas atas sudah tadi ya, yang kanan ini batas atas. Tepi atas. Nah, tepi atas itu batas atas ditambah setengah. Berarti tepi atas kelas. Ini maksudnya kelas ya. Ini kelas semua. Tepi atas kelas ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya ditambah setengah ya, kalau bawah dikurang, kalau atas ditambah. Nah, ini maksudnya. Panjang kelas sudah ya. Jadi 32 sampai 33 itu ada 2, 34, 35 ada 2 dan seterusnya. Jadi dalam satu distribusi frekuensi ya itu harus sama panjang kelasnya. Kalau nggak sama berarti salah. Nah, kemudian ini titik tengah kelas, yaitu batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Jadi kita lihat lagi ini. Nah, titik tengahnya berapa? Ini tambah ini bagi 2, ini tambah ini bagi 2, ini tambah ini bagi 2, ini tambah ini bagi 2 dan seterusnya. Itu namanya titik tengah atau nilai tengah. Nah, kalau dibuat seperti ini, titik tengah atau nilai tengah berarti ini tambah ini bagi 2, 32,5, ini tambah ini bagi 2, 34,5 dan seterusnya. Ini gunanya nanti pelajaran berikutnya nanti ya. Jadi nanti kita gunakan dalam menghitung rataan data berkelompok. Oke, Anda bisa dipahami ya? Oke. Nah, silakan dicoba ini. Datanya seperti ini. Buatlah distribusi frekuensi dan keterangannya. Pokoknya seperti di atas tadi. Ikuti langkah-langkahnya. Kerjakan pada buku latihan. Hasilnya dipoto, diupload lewat Google Classroom. Ingat, statistik melatih kita untuk sabar dan teliti. Gitu ya. Terima kasih. File ini akan saya tempel di Google Classroom. Tidak usah khawatir, Anda bisa download filenya dan dibaca berulang-ulang sampai paham. Terima kasih, semoga kalian sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.